Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Reka Suara, Reki Kair Bersuara mengabarkan Kaltara untuk Anda. Ya, kembali lagi di episode ke-10 dari Reka Suara. Di mana hari ini seperti biasa kita kedatangan narasumber. Iya. Yang pastinya kali ini cantik nih kedatangan narasumbernya nih. Mau dibilang Ya. tante, Aduh, Ibu atau apa kan panggilan atau nih? gimana nih? Enaknya nih dipanggil enaknya. Mbak aja lah. Oh, Mbak aja ya. Mbak Oke. di- Tapi kalau Mbak juga kayaknya enggak masuk. Jadi, Kenapa? Kakak lah. Iya. Dengan tema Dengan tema geliat bisnis interior Di Kaltara. Di Kaltara. Ya. Iya. langsung aja kita Iya, perkenalkan langsung mungkin ya. kita perkenalkan narasumber. Dengan siapa dan Dan siapa kegiatan apa sehari-harinya ini kegiatannya apa? ya. Oke, nama saya Dian Utami. Biasa sih teman-teman manggil saya Dian begitu. Saya sehari-hari ngantor kerja gitu. Nanti di luar jam kerja saya punya bisnis ini interior di Tanjung Selor dan Tarakan. Begitu. Mungkin di awal bisa dijelaskan Kabeh Ono ini di bidang usaha apa gitu? Oke. Tadinya awalnya saya bisnisnya adalah cemilan. Maka nama bisnis saya itu Cemilan Ori. Bergerak di semua aneka jenis cemilan termasuk coklat begitu. Langsung dari pabrik, kemudian saya repackage dengan nama Cemilan Ori. Terus kemudian kesininya saya lihat peluang. Kalimantan Utara ini kebanyakan pendatang, terutama di Tanjung Selor gitu. Pendatang ketika datang ke Tanjung Selor, maka yang pertama mau adalah tempat tinggal, hunian. Rumah sudah disediakan oleh penyedia yaitu kontraktor developer begitu. Kemudian saya lihat peluang, kenapa enggak saya isi dengan interiornya ya begitu. Kemudian saya lihat di Tanjung Selor ini belum ada toko ataupun jasa yang menyediakan untuk interior tersebut. Terus kemudian saya coba itu gitu. Kebetulan barang-barang yang saya jual itu produk-produknya berkualitas, kemudian unik-unik begitu, kekinian banget gitu. Zaman milenial yang butuh apa gitu, saya adakan gitu. Makanya karena saya dari Jawa gitu, jadi saya ganti nama jadi kabeh.ono. Kabeh itu artinya semua. Ono itu ada gitu, semua ada. Palu gada deh, apa lo butuh gue ada begitu. Jadi teman-teman bisa custom gitu, apapun yang dimau silahkan sampaikan ke saya, nanti saya sesuaikan dengan budget, dengan selera gitu, dengan ukuran rumah apa saja. Kemudian saya ada toko di Jalan Cendana belakang Panen Square dekat lampu merah, pun jual via online ya, Instagram maupun WA begitu. Sejak kapan berdirinya nih? Sejak 2018. 2018 Iya. dulu. 2018 lebih banyak online-nya ya. Lebih Awalnya banyak di online dulu ya? Online iya gitu. Mereka chat gitu, DM, chat WA gitu. Mbak Dian aku mau ini dong, mau ini gitu. Oke, saya adakan. Akhirnya saya lihat pangsa pasarnya apa-apa, kemudian saya rangkum gitu sehingga nambah itemnya jadi mau 800 item yang tersedia begitu. Saking banyaknya begitu dari seluruh Indonesia. Artinya ketika saya lihat ini bagus, oke saya ambil begitu. Alhamdulillah lancar sampai sekarang lancar, ya. Saya bisa hire orang juga untuk jadi admin dan karyawan. Iya, barangnya tuh apa aja tuh? Oke. Di Kabeh Ono. KB.ono karena sekarang fokusnya ke interior, jadi semua interior yang dibutuhkan rumah begitu, baik mulai dari meja, kursi, sofa, kemudian pernak-pernik, kemudian bed cover, spray, semuanya ada. Bunga gitu, bunga hidup maupun bunga artifisial. Terus kemudian nanti bisa cek aja di Instagram saya kb.ono Dian Galeri begitu. Nanti saya beritahu gitu IG-nya. Nah terus kemudian misalnya ada yang mau nih
Mbak Dian, rumah ukuran saya begini, saya butuh kamar anak saya mau gini, bisa custom, silahkan model, ukuran, warna, nanti kita adakan begitu sesuai dengan selera dan budget lagi-lagi. Untuk jasa seperti itu konsultasinya Ke saya aja free. free ya? Iya, free. Nah, berarti langsung apa lewat media sosial atau langsung Mbak Diana Bisa datang ke- DM, nanti admin saya akan merespon, kemudian nyampaikan ke saya, karena biar lebih jelas begitu. Biasanya admin saya akan memberitahu untuk datang ke toko begitu. Nanti ke toko, nanti akan konsultasi dengan saya begitu. Mbak, saya mau ukuran saya ruang tamunya tuh segini begitu, ruang living roomnya segini, ruang tamu makannya segini begitu. Kemudian temanya rumah saya itu misalnya hitam putih begitu, nanti saya sesuaikan, nanti saya akan tanya begitu, kordennya warna apa, lantainya apa gitu, budgetnya berapa sih gitu, terus yang dimau apa. Lebih mudah kalau bertemu langsung di toko sehingga ketemu gitu jalannya. Kemudian nego harga karena rata-rata barang saya dari luar Kaltara begitu, jadi dari Jogja, Magelang, Jakarta, Tangerang, BSD sana, terus kemudian Surabaya, sehingga pasti kena kargo ya. Karena kargo, nanti saya hitungkan kargo di situ begitu. Tapi karena kargo laut jadi pasti harganya lebih terjangkau gitu. Oke. Nah, sebelumnya kan Mbak Dian berbisnis di snack ya. Ya. Yang melatar belakangi pindah bisnis nih ke ke Oh ya. interior. interior. Oke. Dasarnya saya suka banget mendekorasi rumah saya. Gitu, jadi dulu setiap kali perjalanan keluar gitu kemanapun, pasti saya membeli apapun untuk rumah saya. Hobi latar belakang mendekor rumah itulah jadi alasan saya untuk menekuni bisnis ini begitu. Saya suka mendekor ruangan gini gitu sehingga wah cantik ya. Makanya di toko saya apply, saya di ruangan saya itu begini loh, ini sofa masangnya seperti ini, terus kemudian karpetnya begini, ini begini, kemudian untuk wall dekornya begini gitu, sehingga nanti konsumen yang datang akan melihat, oh iya Mbak kayak gini cocok ya begitu, ini loh perlu begini untuk yang di sudut, untuk yang di depannya perlu bunga yang gini, ini yang begini gitu. Dasarnya adalah latar belakangnya dari itu, kehobian saya, sukaan saya untuk mendekor rumah saya sendiri gitu aja. Bikin betah keluarga berarti. Iya, betul. Itu berarti nggak ada kayak sekolah atau gitu nggak ada ya? Nggak. Itu Hobi otodidak aja, ya, hobi aja, otodidak aja. Otodidak hobinya browsing, googling, desain yang pas pas apa begitu. Iya. Buat sering nonton YouTube tuh kan, Iya, lihat pasti, banyak luas iya, sekali di YouTube betul. gitu. Terus Mbak Dian yang dari tadi ke pertamanya online, terus ke Ada buka toko, toko gitu. Yang latar belakang dasar buka tuh biasanya kan orang buka toko dulu baru online gitu kan. Iya. Mbak Dian dari online ke toko tuh gimana? Jadi gini, pertama kali saya memutuskan 2018 yang lalu itu, pertama saya adalah konsep dulu nih. Saya pikirkan dalam otak saya itu konsepnya dulu. Konsepnya mau kayak apa nih Dian? Kemudian saya konsepkan. Kemudian saya perlu branding. Maka saya tentukan nama dulu apa nih begitu. Waktu itu karena cemilan, jadi cemilan ori. Saya ada beberapa nama saya pilih begitu. Kemudian saya cek ternyata, oh ini udah ada yang punya, oh ini udah yang punya. Ini ketemulah cemilan ori gitu. Kemudian labeling. Setelah label, saya pesan nih dulu. Kemudian saya perlu media sosial. Sebelumnya kalau saya nggak jualan, kalau saya nggak usaha, maka saya tidak pernah bermedsos orangnya. Orangnya jarang banget, hampir saya nggak punya Facebook begitu, nggak punya akun apapun gitu selain WhatsApp. WhatsApp pun karena keperluan pekerjaan ya, jadi saya punya WhatsApp begitu. Sebelumnya tidak pernah bermedia sosial karena sekarang zamannya adalah usaha lewat media sosial begitu, maka mau nggak mau tuntutannya adalah saya harus punya media sosial, terutama Instagram. Yang paling happening kan memang Instagram. Jadi saya buka dulu Instagram saya konsep dulu nih kayak apa begitu. Terus kemudian saya sediakan 2 nomor telepon untuk admin dan saya sebagai owner begitu. Terus kemudian kayak apa untuk isinya Instagram pun saya konsep. Setelah itu semuanya kemudian saya siapkan semuanya, apa yang diperlukan nih, sarana prasarana yang diperlukan untuk membuat itu gitu. Karena barang semakin banyak, hari-hari semakin banyak, bertambah terus, maka saya perlu tempat untuk menampung itu semua gitu.
Tadinya kan cukup di rumah saya aja Iya. nih, di rumah saya di Tarakan. Jadi kalau ada yang perlu mau KTT kah Malino, saya kirim by speed gitu. Tapi lama kelamaan full banget, rumah saya jadi kayak gudang begitu. Maka saya perlu ruko. Saya cari di Tanjung Selor ini ruko mahal banget. Iya. Pun nggak sesuai yang saya mau gitu. Artinya yang harus ada kamarnya untuk admin saya tinggal, untuk saya tinggal, harus ada dapurnya begitu yang bersih. Kemudian di depan, artinya di depan jalan raya besar gitu. Kalaupun ada, harganya selangit, 150 juta gitu-gitu. Saya pikir, aduh, modal saya belum cukup untuk itu begitu. Kan harus namanya juga starter ya, gitu starter, bisnis starter. Maka anu itu dulu lah. Kemudian ketemulah di situ di Jalan Cendana itu. Saya pikir representatif ya, persis di perempatan. Depan jalan besar begitu. Terus kemudian halaman parkirannya luas, halaman tempatnya bersih. Itu bangunan baru satu kali pakai gitu, dan tempatnya bersih. Saya pulang kantor tinggal di situ. Admin saya bisa tinggal di situ gitu. Wah ini boleh lah, maka tinggal di situ. Nantinya kepengen saya semoga bisnisnya tetap berjalan dan lancar. Ya lancar gitu, stable. Dan kalau udah settle banget modal maupun usahanya, itu saya mau bikin galeri yang besar begitu, galeri yang besar banget gitu dengan kaca, full kaca gitu, sehingga kelihatan dari luar dengan konsep yang, kalau saya kan memang suka sebenarnya dasar itu warna hitam putih gitu, tapi plus tropical begitu karena saya banyak bunga gitu. Oh, bunga hidup juga saya jual ya. Okay. Nah itu kalau bunga hidup sendiri bagaimana tuh ngerawatnya, Bu? Nah kalau bunga hidup kebetulan kan satu paket gitu. sama keranjangnya gitu. Bunga hidup yang ditaruh di pojokan yang besar, yang tinggi itu. Maka biasanya saya sampaikan ke konsumen, Mbak ini bagaimana perawatannya? Oke, untuk yang ini 2 hari sekali dikeluarkan, lepaskan dulu dari keranjangnya gitu, kemudian siram pakai air cucian beras kah atau apa. Sudah saya bekali dengan tanah yang subur. Kemudian di atasnya pun sudah saya percantik dengan batu putih begitu, sehingga untuk ditaruh di pojokan ruangan, taruh di atas meja, taruh dimanapun sudah cantik banget begitu. Oh, berarti didesain secantik mungkin. Iya, saya desain secantik mungkin di dalam ruangan, cantik banget gitu. Mau yang besar yang kecil, jenisnya biasanya aglonema, terus kemudian ada monstera begitu, sirih gading yang cantik banget memang begitu. Lagi-lagi karena awalnya hobi saya yang merawat bunga begitu, koleksi bunganya banyak, sehingga yang di rumah saya bawain ke sini semua ke Tanjung, sold gitu, laku keras. Mana lagi dari musimnya awal sekarang nih. Iya, karena lagi musimnya kebetulan dari banget. Hobi bisa menjadi bisnis itu kan menyenangkan. Nilai plus banget tuh, menyenangkan. Nah, setelah berapa tahun beralih ke interior, yang paling diminati konsumen yang mana? Begini, bukannya untuk pernak-perniknya. Oh iya, kebetulan begini, semua produk yang saya pilih gitu, dengan selera saya yang ya bagus lah ya begitu. Akhirnya ketika saya bawa itu dari Jogja, dari Surabaya, dari Jakarta, semuanya terbeli. Semuanya tidak ada yang lama gitu, nggak ada. Kadang-kadang kita baru bongkar nih, misalnya sekali datang 20 koli. 20 koli untuk satu toko aja, 20 koli. Baru bongkar langsung admin saya langsung posting kan? Posting di IG story begitu. Langsung sudah pada, Mbak apa aja yang datang, langsung pada ke rumah. Sehingga baru bongkar aja, belum labeling, belum kasih bandrol harga itu sudah laku. Meja sehari laku, iya, sehari laku 5 begitu, alhamdulillah gitu. Saya diuntungkan juga dengan masa pandemi nih. Pandemi Covid ini alhamdulillah menguntungkan saya dari sisi mana? Karena pandemi orang di rumah. Iya, di rumah malas bepergian. Yang biasanya taruhlah sering perjalanan ke luar kota begitu, ini sekarang enggak. Makanya saya sediakan itu, saya ambil peluang di situ. Oh, saya bisa antar kok gitu. Anda save at home gitu, stay at home aja, diam-diam di rumah, saya antar. Untuk barang-barang yang besar saya antar. Untuk wilayah Bulungan, Tanjung Selor free. Untuk pengantaran gitu. Jadi kalau udah jauh misalnya Ping-Ping, saya kenakan gitu, karena kan jauh banget gitu. Maksimal minimal aja dulu ya. Budget untuk satu interior yang harus disiapkan, mungkin sofa. Angka berarti. Mungkin dari segi sofanya atau mejanya atau pernak-pernik lainnya. Oh iya. Yang paling murah? Atau yang paling murah lah. Yang paling murah
Ada yang paling murah harga 20.000. Ada 20.000 gitu, 50.000. Karena handuk pun ada kami sedia ya. Saya sedia handuk Itu begitu, iya. Kabeh ono tadi itu ada Semuanya ada. ada, semuanya ada. Palu gada ya. Iya, palu gada, pokoknya semuanya 20.000. Yang paling mahal yaitu lagi-lagi kalau sofa, misalnya Mbak saya mau sofa bahannya bludru yang paling halus yang atau kulit yang paling mahal gitu, maka bisa sampai puluhan juta. Untuk sofa saja begitu. Tergantung ukuran kan? Ukuran, model dan bahan yang diminta begitu. Ada puluhan juta. Nah, kalau perkiraan ruangan kami seperti ini, butuh budget berapa? Loh. Ini kan ukurannya anggap 6x3 ya. Begini, kalau untuk masalah budget pasti kita kembalikan lagi ke yang punya budget, gitu kan? Siap, Saya Mbak. tanya, Sanggupnya budgetnya berapa? Begitu. Yang dibutuhkan apa saja itemnya? Nah itu penting kan? Misalnya butuh hanya sofa dan meja. Oke, ukuran berapa? Standar lah. Sofa biasanya 3.750.000 saya jual. Itu yang cantik banget model retro. Model retro tuh yang biasanya 2 seaters, 2 dudukan itu saya jual 3.750.000 dengan bahan yang bagus banget, jahitan yang bagus, kualitas kayunya jati bagus begitu dari Surabaya. Itu segitu. Kemudian meja kurang lebih 1 juta. Bahannya kayu solid mahoni. Kemudian didempul yang bagus rapi, kemudian cat duko yang biasa bawa dipakai truk itu sehingga dia awet banget. Iya. Kebetulan saya nggak jual produk HPL ya, karena HPL pasti saya sarankan kepada konsumen untuk jangan pakai HPL deh. Kenapa? Karena cuaca. Kalau lembab, kemudian nggak pintar merawat, sebentar akan mengelupas. Nah, begitu akan mengelupas, maka saya saranin kayu. Saya nggak jual produk yang abal-abal, artinya semua produk saya pilihan, selected item gitu. Benar-benar produk pilihan yang kualitasnya bagus tapi harganya Kualitas bersahabat nomor lah. satu. Iya, harga Itu yang teman. utama. Plus lagi di sana dengan pelayanan yang bagus ya gitu. Saya sampaikan kepada admin saya, karyawan saya, seramah mungkin. Kalau ada siapapun pembeli yang nawarnya setengah mati gitu, biasanya mak-mak kalau nawarnya ampun deh begitu, tapi kadang-kadang sampai telepon, Mbak Dian ini apa? Cerewet banget gitu. Sudah senyumin aja gitu. Ibu jangan gitu, jangan kemurahan dong. Saya ikut siapalah kargonya begitu gitu. Kemudian saya sediakan minum, tempat yang bersih, nyaman gitu. Snack. Kalau biasanya saya lagi masak, saya tawari makan pasti. Ya, Begitu. siap. Jadi kekeluargaan, rasa homey di rumah saya begitu. Konsumen rasa raja. Iya, betul, karena Service full. Service iya, full. Ya. pembeli adalah raja Iya. itu. Nah, seberapa penting mendekorasi sebuah rumah dan apa efeknya yang diharapkan dari sebuah Dekorasi itu sendiri. ya ruangan kita dekorasi. Oke. Ketika ruangan itu mempunyai dekorasi sesuai yang diinginkan oleh yang punya rumah, maka akan memberikan kesan nyaman yang luar biasa sehingga kita betah di dalamnya begitu. Selain itu juga wadah untuk mengeksplor minat kita, seni kita terhadap interior rumah kita sendiri gitu. Oh, aku mau mengaplikasikan, saya suka misalnya model klasik, maka interior yang dipilih klasik-klasik. Hobinya akan yang industrial diaplikasikan di rumahnya begitu, sehingga rumah tersebut akan jauh lebih nyaman, lebih betahi untuk ditinggali, terus kemudian memberikan kesan mewah ketika pilihannya sesuai gitu, sehingga kelas tersendirilah pokoknya, beda dari yang lain gitu. Yang pasti harus rapi dan bersih ya. Rapi dan gitu. bersih. Lebih Iya. nyaman ya. Iya. Biar kita betah juga di rumah. Kalau taruhlah interiornya mahal, bagus, tapi kitanya jorok gitu, nggak debu yang bertumpuk-tumpuk, kemudian penataan yang nggak pas, jatuhnya jadi nggak enak dilihat ya, begitu. Nah, mungkin bisa kasih saran nih ke Balibal untuk perumahan khususnya di Bulungan ini ya. Dekorasi yang cocok atau interior yang paling cocok itu apa? Ya, melihat dari segi di Kalimantan Utara sendiri ini kan banyak yang rumah-rumah perumahan yang baru tuh. Oke. Apalagi termasuk Bulungan ini cuacanya enggak nentu gitu. Iya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba ya apa dikira musim kemarau tapi masih hujan. Nah, Iya. cocoknya apa nih? Kalau saya lihat rata-rata rumah di Tanjung Selor ini, perumahan yang baru dibuka itu nggak terlalu luas ya, nggak terlalu luas, maka pemilihan furniturnya tidak boleh yang menu-menuhin ruangan. Itu yang pertama begitu. Pilihlah furniture interior apapun yang
memberikan kesan efek luas pada rumah begitu. Biasanya kalau rumahnya sempit tidak terlalu luas, maka jangan lupa unsur kaca, cermin. Nah, cermin akan memantulkan ruangan itu sendiri sehingga kesannya efeknya luas begitu. Yang pertama, yang kedua harus bersih rumahnya, lagi-lagi bersih dan rapi begitu. Kemudian pilihlah cat warna yang warna-warna soft gitu, warna-warna yang cerah, karena jadi ruangan jadi bersih, terus kemudian nggak terlalu berat untuk dilihat, kemudian dipadu-padankan dengan interior apapun dia akan masuk ketika warnanya warna netral. Jadi warna yang paling cocok warna apa? Warna netral. Mulai dari krem, broken white, gitu-gitu, putih. terus kemudian ya putih, terus kemudian abu muda banget, itu abu muda banget, coklat muda banget begitu, krem. Ya, tadi menyambung kan banyaknya nih perumahan baru yang dibuka di Kalimantan Utara. Apakah dampaknya ke KB Ono juga nih? Luar biasa. Saya terima kasih untuk rekan kita, teman kita Mas Wibit ya. Jadi saya sampaikan sama Mas Wibit gitu, Mas, Anda jual rumahnya sok, jangan lupa ketika customer mau beli rumah sampaikan interiornya jangan lupa ya di KB.ono begitu. Ada kerjasama yang cukup. Iya betul, jadinya simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan gitu. Kemudian relasi yang paling penting ya, relasi koneksi dengan teman-teman. Banyaknya teman yang saya punya, banyaknya sahabat yang saya punya, akhirnya kan dari mulut ke mulut ya. Nah, dari mulut teman, saya terima kasih banget kepada teman-teman yang sudah memberikan tes yang bagus gitu, yang positif terhadap KB.ono, sehingga satu orang memberikan tes yang positif maka akan mendatangkan lebih dari 50 pelanggan baru yang saya sebelumnya tidak pernah kenal sebelumnya, atau mereka bahkan belum follow IG saya begitu. Mereka datang, udah follow IG saya kan Mbak gitu. Oh belum, tahu sini dari mana? Dari teman saya. Wah terima kasih, dari teman, rata-rata begitu. Bahkan jauh banget dari Pingping, dari Malinau, KTT, saya kirim by Damri gitu. Nah, kalau dari sisi pemerintah nih kayaknya menarik nih ya, karena dia menggunakan transportasi baik darat, laut, mungkin udara. Nah, menurut pendapat Mbak Dian nih, perkembangan transportasi di Kaltara sendiri itu seperti apa? Karena pasti bersinggungan dengan pengiriman barang dan lain-lain itu. Iya, untungnya sekarang jalur transportasi dari Tanjung Selor ke KTT ke Malinau kan sudah jauh lebih baik dari sebelumnya ya, sehingga kalau kita kirim barang ke sana bisa pakai Damri maupun dari bak terbuka yang saya memang sewa. Saya sediakan memang udah kerjasama dengan yang punya jasa transport begitu, mengirimkan akan lebih mudah dan lebih cepat begitu, lebih mudah dan lebih cepat ketika transportasi yang ada, jalan daratnya itu ada dan lebih bagus. Selain itu juga bisa by speed ya, menggunakan speedboat gitu. Speedboat, cuma kalau speedboat kan nggak bisa barang yang berat ya. Betul, nah itu kendalanya di situ. Maka solusinya hanya cuma pakai kapal. Kapal tahu sendiri jalannya kan lama banget begitu, sehingga membutuhkan waktu berhari-hari. Bahkan kiriman dari Tarakan Tanjung kadang nggak cukup sehari loh begitu, karena barang saya kan banyak sekali datang, taruhlah berpuluh-puluh koli begitu, nunggunya lama banget. Kadang-kadang misalnya dari Jogja Surabaya darat, kemudian Surabaya Balikpapan. Balikpapan tuh Tarakan dulu gitu. Tarakan dulu nyebrang lagi ke Tanjung Selor begitu, bolak-balik begitu. Nah, yang itu yang lamanya membutuhkan waktu 14 hari itu paling cepat. Untuk semua. Untuk pengiriman misalnya dari supplier saya di Jawa begitu ke sini membutuhkan waktu paling cepat 14 hari. Ada yang sampai 1,5 bulan. Tapi belum ada keluhan dari konsumen juga Mbak? Nggak ada. Cuma mereka kadang-kadang lari juga sih, artinya itu kendalanya karena kita di Pulau Kalimantan ya, yang mau nggak mau memang lama gitu nunggu barang-barangnya gitu. Saya harapan sih nantinya ada produk dari sini Kaltara yang bisa saya jual di KB.ono begitu. Produk yang saya mau harus saya pilih dulu kan, harus saya pilih dulu masuk nggak nih ke KB.ono begitu. Karena kualitasnya bisa dilihat pokoknya untuk
menengah ke atas begitu, tapi harganya terjangkau. Ya, berarti sudah Begitu. pernah mencoba untuk kolaborasi dengan apa sih? Pegiat atau pengrajin yang ada di Kalimantan Utara sendiri. Kebetulan belum. Saya belum tahu di mana itu tempatnya begitu. Kalau Apuna ada, misalnya menawarkan produk ke saya nih, saya lihat dulu begitu. Yeah. Nanti boleh saya lihat gitu. Silakan aja kalau ada penggiat yang sama di bidang interior begitu, menawarkan produknya gitu, bisa. Teman-teman saya yang misalnya mau nitip produknya ke tempat saya pun bisa. Kayak kemarin teman saya jualan madu. Madu dia produk sendiri begitu. Kemudian nitip, alhamdulillah sold gitu. Laku madu yang itu, madu sarang. Ya, sarang iyo, iya. Iya, madu sarang gitu. Dia langsung jadi dari lebah itu ya, sarang lebah, langsung dipotong-potong, dikiloin 250 gram, 500 gram gitu. Saya bantu jual. Teman saya punya produk roti, makanan. Coba jualkan Mbak Dian, saya jualkan. saya tawarkan di IG maupun di WhatsApp. Laku keras begitu. Soalnya begini, ketika orang datang, misalnya rencana mau beli meja, kemudian nah ini kesempatan saya, Mbak, rotinya enak banget loh, cobain begitu. Saya minta tester pasti kan, kadang-kadang udah saya korban demi teman begitu kan. Soalnya apa? Imbasnya adalah dia kan membeli produkku juga banyak begitu kan. Saya bantu teman saya, nanti imbasnya pun sama. Teman saya kan membantu saya, pasti akan begitu gitu. Iya, sebab akibat. Iya, kalau suka dukanya sendiri Mbak selama membangun bisnis interior. Ya, suka dukanya satu, pengiriman yang lama banget gitu. Kadang barang udah nunggunya lama banget, ujung-ujungnya begitu sampai barang rusak. Ketika barang rusak, apalagi berat-berat ya, semuanya kayu, mestinya pecah, kemudian patah begitu. Mau nggak mau, maka saya harus perbaiki itu. Perbaiki itu saya bawa lagi ke bengkel untuk memperbaiki. Kalau sampai nggak bisa ya sudah, berarti udah resiko saya. Kemudian yang kedua, karena saya jauh di sini gitu, maka saya belinya kan online ya, ke supplier saya yang besar itu, pabrik besar gitu, saya online. Kadang-kadang saya coba kan supplier baru gitu, untuk yang ada barang baru nih lucu banget nih, saya mau gitu. Saya tertipu juga. Tertipu 4 juta kemarin. 4 juta lumayan ya, artinya lumayan, untuk satu toko aja tertipu segitu gitu. Dengan sudah saya cek semua Instagram ininya, kayaknya solid aja nih, ternyata enggak, ternyata penipu luar biasa. Kemudian misalnya kadang ada pelanggan yang mahal-mahal barangnya, nggak bagus gitu. Itu kadang-kadang buat kita down ya, cuma lagi-lagi besarkan hati saya begitu. Terus kemudian karena kalau bisnis kita hanya money oriented gitu, maka ketika dagangan kita hari itu nggak laku, maka kita akan sedih. Tapi kalau diniati untuk usaha lillahi ta'ala, insya Allah Tuhan akan tiba-tiba aja pembeli yang luar biasa gitu, yang akan kayak mainan habis ketipu tiba-tiba diganti dengan pembeli yang luar biasa datang gitu. Kadang kita melayani sampai jam 10:30 malam loh, karena ngobrol gitu, ngobrol sambil ngobrol saya buatkan kopi begitu, sambil nongkrong berarti, sambil nongkrong begitu, jadi seru. Kalau sukanya Mbak sukanya sendiri belum. Sukanya pasti. Jadi ya pasti, artinya kita settle secara finansial, tidak hanya melulu penerima gaji, tapi kita bisa memberi gaji. Itu rasa kebanggaan sendiri, artinya saya bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Kemudian adanya KP.Ono dibutuhkan orang-orang lain juga, orang bekerja ke saya. Kemudian relasi-relasi saya misalnya pick up transport itu saya, apa-apa saya begitu. Kemudian teman-teman saya pun bisa nitip dagangannya ke KP.Ono begitu. Itu jadi bahagia yang luar biasa. Dengan jualan saya memperbanyak sahabat, teman, saudara begitu. Yang tadinya hanya sekedar datang untuk membeli, dengan pelayanan yang bagus saya jadi teman, jadi saudara, jadi sahabat gitu. Jadi sahabat yang tahu kan, sahabat kalau temannya jualan kan pasti nggak enak rasanya, jadi beli gitu. Itu senangnya luar biasa. Jadi nambah saudara di seluruh
Kaltara gitu. Jadi senangnya di situ. Ya mungkin sebelum masuk ke closing statement Mbak Wah, bisa mau pilih coba. kopi Oke. jahe Ini atau susu UMKM kurma ya? UMKM yang ada di Bulungan di ya? Bulungan. Iya. Ya. Itu Itu ada susu kurma. Kurma ya. Oke, ini ada apa? Susu kurma. Ya. Ini sehat banget. Khasiat kurma juga luar biasa. Khasiat susu Ya. digabungkan jadi, dan ini enak banget loh. Tadi saya sudah nyicipin gitu, sudah dikasih sama mas-masnya ini. Ya. Saya sudah coba, ini enak banget gitu. Terus satunya lagi ada Kopi jahe. kopi jahe. Ini juga perlu dicoba. Musim hujan begini perlu kopi jahe untuk menghangatkan dan juga memberi segar dari kopinya begitu. Nah. Dicoba ya. Jangan lupa. Langsung Mbak diselesaikan. Nyicip juga. Iya, sudah. Ya. Tadi di sana saya taruh di sana. Oh, iya. Oke. Sudah saya coba tadi. Nah, mungkin yang terakhir Mbak sebagai closing statement ya. Ya, harapan dan closing statement Iya. mungkin bisa Harapan untuk dikasih buat ke Balibal atau sama pemerintah mungkin. Oke. dan buat KB Ono sendiri harapannya ke depan gimana? Seperti apa ya? Iya. Saya harapkan gitu, dengan semakin banyaknya milenial yang berbisnis, maka bukan jadi pesaing tapi sebagai alternatif yang lain. Misalnya di tempat saya tidak ada, maka di tempat lain ada disediakan. Ayo para milenial, mari kita berbisnis sehingga mencapai kemandirian secara finansial, begitu, bisa membuka lapangan pekerjaan. Terus kemudian untuk pemerintah gitu. Tadinya kan Kalimantan Utara masih sepi ya, rasanya untuk bisnis kok lesu begitu. Nah, dengan banyaknya mungkin kebijakan-kebijakan yang mendukung seperti transportasi terutama gitu. Susahnya usaha di sini adalah karena Kalimantan dikelilingi laut, sungai yang besar, itu yang menyulitkan saya untuk pengiriman begitu. Nah, yang gitu-gitu tuh regulasi terkait dengan itu mungkin akan mensupport para pengusaha apalagi starter seperti saya, sehingga usaha semakin banyak menggeliat dan semakin sukses begitu. Misalnya gini, saya kan banyak banget mau ambil barang kaca, terus kemudian keramik untuk yang wall decor itu misalnya atik banget. Tapi lagi dan lagi karena jauhnya jarak begitu, sehingga resikonya terlalu besar. Kecuali kalau untuk tengkulak besar mungkin ya nggak masalah gitu ya, pakai kontainer gitu ya. Tapi itu kan biayanya juga mahal banget gitu. Nah, untuk yang kayak kita yang masih menengah ke bawah gitu, dengan modal yang belum settle banget gitu, mungkin biayanya pun mahal ya. Jadi mungkin biayanya agak di press gitu. Kemudian untuk tersedianya kapal atau speedboat yang lebih cepat, sehingga mempercepat yang tadinya bisa sampai sebulan bisa lebih cepat lah 2 minggu lah, sehingga nggak kelamaan begitu, karena rusak di jalan kalau kelamaan. Resikonya luar biasa barang-barang seperti kaca dan warna-warni ini kalau lecet sedikit iya. belum lagi patahnya, pecahnya kan. Dan itu memang resiko luar biasa itu kayak gitu. Nyampe oh my god, ternyata begini begitu. Bunga kering aja dari juga cantik, begitu sampai sini remuk hancur begitu. Nah, untuk Ono KB sendiri harapannya seperti apa? Semoga KB.Ono semakin banyak koleksinya, semakin lancar usahanya, dan juga bisa menjangkau seluruh kebutuhan interior di wilayah Kalimantan Utara pada umumnya dan Tanjung Seler pada khususnya gitu. Karena saya pengen buka juga di lain tempat di 5 kabupaten kota, bukan hanya di Tarakan dan di Bulungan. Sudah mengembangkan sayap. Saya juga pengen buka warung, Mbak, karena hobi saya masak ya. Yang bikin warung. Saya pengennya gitu, soalnya punya uang begitu, bikin galeri yang besar, terus kemudian sampingnya rumah makan. Rumah makan. Semoga cepat tempat nongkrong. Amin. Terrealisasi nih Mbak Dian nih. Mungkin closing statementnya nih. Apa? Untuk kita tidak akan pernah tahu kita bisa berbisnis atau berusaha apa tidak sampai kita mencobanya. So, lakukan dulu, jangan kebanyakan perhitungan, tapi langsung kerjakan begitu. Tapi dengan pertimbangan dan perhitungan yang yang secukupnya saja, tidak usah terlalu ribet. Nah, karena nanti nggak jalan-jalan. Nanti aku rugi nanti ini, nggak usah. Kalau begitu kita tidak akan pernah tahu kan, akan berhasil apa tidak begitu. Nanti ketika kita udah coba, maka jalan
1000 jalan akan terbuka begitu dengan sendirinya. Oh ini bagus itu dengan sendirinya begitu. Maka coba aja untuk para starter, untuk orang penggeliat muda begitu. Ayo coba usaha bisnis begitu, apapun gitu. Jangan pernah takut untuk rugi atau gagal. Gitu. Iya. Kita harus coba dulu. Dicoba dulu, jangan Iya, pernah takut iya. untuk ibal-ibalnya anak-anak Belum muda coba, semua nih yang Iya, pengen nggak berbisnis. akan pernah tahu Iya, gitu. betul. Saya juga Jangan coba belum coba aja. sudah ngeluh duluan. Iya. Iya, aduh nanti nggak rugi. Aduh di sana banyak loh yang jual kayak gitu. Nggak apa-apa. Itu sebagai apa sih? Manajemen sebagai risikonya lah ya. iya. Terus kemudian sebagai relasi gitu. Iya. Biar alternatif. Sini ada jual sama, sini jual sama. Oh semakin memperkaya begitu. Sehingga banyak pilihan untuk masyarakat. Gitu. Iya. Hah, Nah, itu itu tadi tadi ya bincang-bincang kita kita dengan dengan Mbak Mbak Dian Dian nih nih, iya, di tema geliat bisnis interior di Kalimantan Utara. Ya pesannya buat ibal-ibal jangan pernah takut untuk Berusaha. berbisnis, Memulai usaha. Coba Iya. terus dan coba lagi. Iya. Iya. Terima kasih Mbak Dian iya. sudah hadir di Reka Suara nih, meluangkan sama-sama. waktunya datang ke Reka Suara. Kami terima kasih nih. Sudah dibawakan tadi snack-snack juga. Sudah kusiapkan loh, ada dumpling, ada Iya. pempek juga di rumah. Padahal saya pikir ke rumah. Iya, ini Nah, narasumber yang ibal-ibal nyerpis semua- kita. Iya, untuk ibal-ibal semua yang penasaran lokasi untuk KB Ono ya. Oke. Dari Mbak Dian bisa langsung kepo Share. di Instagramnya ya. Oke. Apa nama Instagramnya? Oke, silahkan buka Instagram saya di kabeh.ono begitu, Dian Galeri. Kemudian tokonya ada di Jalan Cendana belakang Panen Square dekat lampu merah. Ada rumah hijau besar yang parkirnya luas di situ. Oh ya, tuh Belakang bisa ada langsung datengin tahu Iya. Panen Square. Panen Square. Di Perempatan Unikal situ, Perempatan iya. Unikal. Jangan salah gitu ya. Iya, Nah, itu betul. buat Deket aja ibal-ibal. deket, iya. Nih bisa langsung datang ke belakang Panen Square dan cek IG-nya di kabeh.ono. kb.ono. Iya. Iya. Nah, ibal-ibal semua demikian bincang-bincang kita. Jangan lupa saksikan episode kali ini ya, yang cukup Iya. menarik diperbincangkan untuk Betul kalian sekali. kepoin pastinya. Heeh. Jangan lupa Saksikan bagi- Reka Suara juga di radio Pelita FM dan Metro Kaltara Kaltara FM dan di Tanjung YouTube Selor. Humas Kaltara. Iya betul sekali. Bagi ibal-ibal yang punya produk UMKM yang mau jadi dipromoin, dibantu Iya, promoin mungkin dipromoin di Reka bisa Suara. langsung ke emailnya Humas Kaltara Iya, Prop ya. betul sekali. Iya, nanti kita bantu promo mungkin. Promo. Iya, promo. Silakan untuk Iya. para pebisnis di Kaltara Iya, untuk betul. ya biar dipromosikan Kita masih Promosikan, di iya. Humas. Segi sini kita membantu mereka ya. Iya, betul sekali. Saling membantu pokoknya hidup ini ya. Demikian Reka Suara. Reka Suara. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.